dalam nafsu itu sukma, di dalam sukma itu rasa, dan di dalam rasa itu aku, yaitu hidup atau urip. Tidak ada Tuhan selain hanya aku, hidup atau urip, dan yang meliputi keberadaan yang sesungguhnya. Sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana yang keempat ini menyatakan bahwa hidup atau urip bertahta atau bersinggasana di dalam Baitul Makmur yang berada di dalam kepala manusia. Yang dimaksud dengan Baitul Makmur adalah cakra mahkota yang ada di puncak kepala atau ubun-ubun. Di dalam kepala manusia terdapat otak. Di antara otak itu sendiri terdapat lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama, manik. Di dalam manik terdapat budi. Di dalam budi terdapat nafsu. Di dalam nafsu terdapat sukma. Di dalam sukma terdapat rasa. Dan di dalam rasa terdapat aku, yaitu hidup atau urip. Dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain hanya aku, hidup atau urip, dan yang meliputi segalanya. Sabda yang kelima yaitu pambukaning tahta malike ing dalem betal mukaram, atau pembukaan tahta dalam Baitul Mukaram. Sejatine ingsun anata malike sajroning betal mukaram iku omah enggoning larangan ningsun jumeneng ana ing dadane Adam. Kang ana sajroning dada iku ati. Kang ana antaraning ati iku jantung. Sajroning jantung iku budi. Sajroning budi iku jinem utawa angen-angen. Sajroning angen-angen iku sukma. Sajroning sukma iku rasa. Sajroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran angin ingsun dat kang anglimputi ing kahanan jati. Artinya, aku, hidup atau urip, bertahta dalam Baitul Mukaram. Itu rumah tempat laranganku, berdiri di dalam dada Adam. Yang ada di dalam dada itu hati. Yang ada di antara hati itu jantung. Di dalam jantung itu budi. Di dalam budi itu jinem atau angan-angan. Di dalam angan-angan itu sukma. Di dalam sukma itu rasa. Dan di dalam rasa itu aku, hidup atau urip. Tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, hidup atau urip, dan yang meliputi keberadaan yang sesungguhnya. Sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana yang ini menyatakan, bahkan menegaskan kepada kita bahwa dirinya bertahta di Baitul Muharram yang menjadi tempat larangan, berada di dalam
manusia. Maksudnya adalah cakra jantung. Disebutkan bahwa di dalam dada manusia itu terdapat susunan sebagai berikut. Pertama, hati atau kalbu. Di antara hati terdapat jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rahsa. Dan di dalam rahsa ada aku, hidup atau urip. Jantung yang terdapat di antara hati yang dimaksud di sini adalah bukanlah liver atau hati secara fisik, melainkan hati secara maknawi. Karena pada diri manusia ada terdapat lebih dari satu hati. Yang menurut keilmuan spiritual ada yang namanya hati puat, hati suweti, dan lain-lain. Berulang kali ditegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain aku, hidup atau urip, dat yang meliputi keberadaan sesungguhnya atau kahanan jati. Mengapa hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono perlu menegaskan kalimat tersebut hingga berulang-ulang kali? Karena untuk menghindari salah pengertian bagi mereka yang telah mencapai pencerahan tingkat tinggi, agar supaya tidak sampai karena merasa bahwa aku, Allah, hidup atau urip, bertahta di kepala dan di dalam diri manusia, lalu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, maka sungguh manusia tersebut telah tersesat jauh. Sabda yang keenam adalah pambukaning tahta malige ing dalem betal mukadas atau pembukaan tahta dalam Baitul Muqaddas. Dan mohon dimaafkan, berhubung wejangan yang keenam ini merupakan wejangan intisari, penentu wejangan saripatinya yang harus disampaikan secara langsung, tidak bisa melalui media perantara apapun, maka di bagian ini saya blokir. Sabda yang ketujuh yaitu panetep santosaning iman atau penetapan kekuatannya iman. Ingsun anak seni satuhune ora ana pangeran angin ingsun, lan anak seni ingsun satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Artinya aku, hidup atau urip, menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, hidup atau urip. Dan aku, hidup atau urip, menyaksikan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku. Di sabda hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang ketujuh ini, yang merupakan sabda terakhir ini, benar-benar ditegaskan senyata-nyatanya dan setegas-tegasnya bahwa aku, hidup atau urip, menyatakan kesaksiannya yang ditujukan kepada makhluk ciptaannya bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Dia semata, dan Muhammad adalah rasul atau utusannya. Ingsun anak seni ing dat ingsun dewe satuhune ora ana pangeran angin ingsun, lan anak seni ingsun satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ia sejatine kang aran Allah iku badan ingsun, rasul iku rahsan ingsun, Muhammad iku cahya ingsun. Ia ingsun kang urip tan kena ing pati, ia ingsun kang eling tan kena ing lali,
Iya ingsun kang langgeng ora kenang wah gingsir ing kahanan jati. Iya ingsun kang waskita ora kesamaran ing sawiji-wiji. Iya ingsun kang amurba amisesa kang kuasa wicaksana ora kekurangan ing pakerti. Biar sempurna padang terawangan ora kerasa apa-apa, ora ana katon apa-apa, amung ingsun kang anglimputi ing alam kabeh kelawan kodrat ingsun. Artinya, aku menyaksikan pada datku sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan menyaksikan aku sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah itu badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup, tidak bisa mati. Akulah yang ingat, tidak bisa lupa. Akulah yang kekal, tidak bisa berubah dalam keberadaan yang sesungguhnya. Akulah waskita, tidak tersamar pada sesuatu apapun. Akulah yang berkuasa, berkehendak, yang kuasa bijaksana, tidak kurang dalam tindakan, terang sempurna, jelas terlihat, tidak terasa apapun, tidak kelihatan apapun, kecuali hanya aku yang meliputi alam semua dengan kuasa kodratku. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, wejangan 1 hingga wejangan ke-7 merupakan satu rangkaian yang tidak boleh putus, apalagi diputus. Sebagaimana bacaan kunci yang harus dibaca hingga 7 kali berturut-turut. Sebab karena jikalau sampai terputus, maka pemahamannya pun akan terputus pula. Bacalah artikel ini atau simaklah video ini hingga berulang-ulang kali sampai benar-benar meresap masuk ke dalam kalbu, relung hati yang paling dalam. Setelah benar-benar meresap, lalu berjuanglah sekuat upayamu untuk bisa menemui saya secara langsung, guna untuk mendapatkan wejangan ke-6-nya yang merupakan babak penentunya, yaitu pambukaning tahta malige ing dalem betal mukadas, atau pembukaan tahta dalam baitul mukadas, agar supaya bisa menempati sabda hidup yang ke-7-nya, yaitu panetep santosaning iman, atau penetapan kekuatannya iman. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, raga itu abdinya sang hidup atau urip, dan itu bersifat baru, dilengkapi panca indera sebagai barang pinjaman. Yang namanya barang pinjaman, bila diminta pemiliknya kembali, menjadi tanah dan membusuk, hancur, dan bersifat najis. Karena sifatnya itu, panca indera tak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Budi, pikiran, angan-angan, satu wujud dengan akal bisa menjadi gila. Budi, pikiran, angan-angan, kesadaran, satu wujud dengan akal bisa menjadi gila. Sedih, bingung, lupa, tidur, tidak jujur, dendam, iri hati, fitnah, dengki, sirik terhadap sesama untuk kebahagiaan diri sendiri, menimbulkan kejahatan dan kesombongan, kelembah nista, noda, dan menodai nama baik dan citra. Manusia hidup yang hakiki adalah wujud hak, kemandirian, dan kodrat berdiri dengan sendirinya. Sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma sebagai sukma. Napas sirna menuju ketiadaan, badan kembali sebagai tanah. Adanya kehidupan itu karena pribadi, ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak
tanpa sukma, tiada merasakan sakit atau lelah. Suka duka pun musnah, berdiri sendiri menurut karsanya, hidup atau urip sesuai kehendaknya. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, yang harus diikuti oleh tiap seorang manusia adalah petunjuk yang paling baik dari hidupnya sendiri. Hiduplah yang bisa memberikan petunjuk yang paling baik, becik ting becik, dan paling benar, benering benar, bagi tiap seorang manusia secara individu atau pribadi. Karena hidup itu yang berasal dari Maha Hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Hidup yang meliputi, menggerakkan, dan menguasai alam semesta seisinya. Urip kang ngalim putih, ngobahake lan nguasani jagat raya seisine. Dan hanya hidup yang nantinya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan ke lain selainnya. Hidup yang tahu apa dan bagaimana raganya manusia setiap saat harus berbuat apa selama masih di dunia, agar senantiasa dalam keadaan bahagia sejati atau tentram. Bahagia sejati itu adalah dalam rasa yang kita alami secara sadar, bukan yang dalam hayalan atau bayangan yang berubah-ubah. Kalau kita menjalani kehidupan dan penghidupan di dunia ini mengikuti jalannya hidup, maka kita akan menjalani kehidupan dan penghidupan kita dengan diliputi selalu rasa bahagia yang sejati atau tentram. Selain itu, perjalanan hidup kita tidak akan menyimpang dari lingkaran hidup itu sendiri. Artinya, kita tidak membawa sang hidup untuk menyimpang dari perjalanan yang seharusnya ditempuh, yaitu dari Tuhan, milik Tuhan, lalu berada di dunia dengan raganya, kemudian lepas dari raganya dan langsung bisa kembali ke asalnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, tanpa harus tersesat atau menunggu jutaan tahun. Tidak sedikit manusia yang hidup sekarang ini di zaman yang dikatakan maju, modern, canggih, cerdas, sekalipun terpenuhi segala kebutuhan materialnya, bahkan kebutuhan emosionalnya, tetapi kehilangan rasa bahagianya yang sejati. Paling-paling hanya akan merasakan senang sebentar, lalu hilang, dan berusaha mencari senang lagi, dan terusnya begitu, dan seterusnya begitu, begitu terus. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang sudah kehilangan keharmonisan, keserasian, kebahagiaan dalam keluarga. Sesuatu yang didambakan setiap orang saat ingin membangun suatu keluarga, semua itu karena manusia melupakan bahwa dalam dirinya ada hidup atau roh syaulnya. Tanpa hidup, segala yang ada tidak berarti dan tidak punya nilai lagi. Sekalipun manusia merasa masih ingin dan bahkan berusaha melakukan hubungan dengan Tuhannya, tetapi dalam segala tindakannya terlepas dari hubungan itu. Semua tindakannya didasarkan hanya atas dasar akal pikirannya sendiri, atas dasar apa yang dianggapnya baik dan benar. Tidak mau tahu apa yang sebenarnya baik dan benar bagi dirinya menurut Tuhannya. Dengan menjalani laku murni menuju suci, kinantenan sarwa mijil, semua akan selalu diberi petunjuk, diberitahu apa yang baik dan benar untuk dilakukan
memberitahukan dirinya setiap saat. Yang memberitahu adalah hidupnya sendiri, karena hiduplah yang bisa menangkap kehendak Tuhan setiap saatnya. Bagi yang merasa tidak cocok dengan tulisan dan video saya ini, janganlah diingat lagi dan anggap saja tidak pernah membaca tulisan saya atau melihat video saya ini. Bagi yang merasa cocok, silahkan. Kalau mau digunakan, carilah artikel saya di Google yang berjudul Petunjuk dan Bimbingan Spiritual Hakikat Hidup dalam Laku Murni Menuju Suci, Kunci The Power. Level 1 untuk menjaga hati, dan level 2 untuk membersihkan hati, serta level 3 untuk membuka hati. Lalu copy paste ketiga level bimbingan itu dan di print, kemudian dijilid seperti halnya buku, agar supaya lebih mudah membacanya. Kemudian pelajarilah dengan seksama. Kalau sudah mengerti dan memahami, segera praktekkan selagi masih ada kesempatan waktu untuk bertobat dan beriman. Sebab karena hanya laku murni menuju suci saja, yaitu mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan wahyu pancalaku yang bisa melakukan kesempurnaan sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ini. Dan laku murni menuju suci memiliki 3 tahap atau level yang masing-masing. Level 1 untuk menjaga hati, level 2 untuk membersihkan hati, dan level 3 untuk membuka hati. Dan ketiganya harus dilalui terlebih dahulu sebelum masuk ke 7 wejangan ini. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu. Selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.